Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan kita boleh dapat beribadah di tanggal 4 Juli. Ini minggu pertama di bulan ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita tetap ada di rumah beribadah online, kita mengucap syukur. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan dalam keadaan sehat. Amin. Pemazmur katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Biar roh tubuh jiwa kita terus bermazmur, terus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biar pagi ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Yalabaya shanda lalabaya shanda yalarabaya se yalabaya shanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu hidup kami penyembahan bagi Engkau Tuhan. Dalam pagi hari ini terus Tuhan, kami terus menyembah-Mu, menaikkan ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, ini setiap kami Tuhan, pakai kami Tuhan jadi alat-alat-Mu ya Bapa, bahwa hidup kami sebagai penyembahan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan, buat kejadian kami dahsyat dan ajaib ya Bapa. Terima kasih kami boleh beribadah Tuhan, sekalipun online ya Bapa, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, mari angkat tangan kita akan berdoa memberkati bangsa kita Indonesia. Kami memberkati bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kami ada di bangsa ini ya Tuhan. Biar setiap kami anak-anak-Mu berdoa terus bagi Indonesia ya Bapa. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Buat pandemi ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang redakan, yang sakit, yang terkena COVID ya Bapa, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap instansi-instansi ya Bapa yang terus mengurus buat COVID ini ya Bapa. Tuhan memberkati dalam nama Yesus, kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati setiap dokter-dokter, perawat ya Bapa. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan yang datang daripada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar penurunan tingkat COVID Tuhan itu boleh turun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, kuasa Tuhan tercurah bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat pemerintahan ya Bapa, buat presiden dan wakil pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan turun atas pemerintahan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan buat gembala kami, pembina kami Tuhan, Bapak Niko dan keempat wakilnya. Buat gembala rayon kami, Pak Yoki dan kedua wakilnya. Kami juga berdoa buat gembala kami, Pak Abraham, istri, anak-anak Oma terkasih, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ya Bapa. Mereka boleh melayani pekerjaan-Mu dengan takut akan Tuhan. Bahkan kekuatan perlindungan yang datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat gereja Tuhan ya Bapa, di dalam nama Yesus. Buat jemaat Tuhan,
Tuhan, terus Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mendengar ada jemaat yang sakit ya Bapa, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari setiap kami jemaat-Mu dari segala sakit, penyakit, virus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan juga buat generasi Yeremia Tuhan. Biar generasi-generasi ini menjadi penerus-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu juga Tuhan. Biar mereka terus boleh mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu sekalipun online ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa-doa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan yang beribadah online ya Bapa. Tuhan Yesus terus berkati setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini hamba-hamba-Mu ya Bapa yang setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini minggu pertama kita akan perjamuan kudus. Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan perjamuan kudus dari sekarang ya, agar kita nanti setelah memasuki firman Tuhan, memasuki perjamuan kudus, kita sudah siap. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat EOM yang saya kasihi. Ini minggu pertama kita masuk di bulan Juli dengan situasi pandemi, keadaan bahkan darurat yang luar biasa. Dengan varian-varian baru yang merajalela menimpa bangsa kita. Izinkanlah tetap saya pimpin dalam ibadah online, baik yang ditayangkan melalui Facebook maupun YouTube. Biarlah ibadah di awal minggu di bulan Juli ini kita tetap mendapatkan asupan rohani, mendapatkan suplemen kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, persiapkan perjamuan kudus, karena ibadah tanggal 4 Juli ini adalah ibadah yang khusus dan ibadah yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Siapkan hati saudara, siapkan wadah yang benar dalam rohmu supaya imanmu bangkit, dan firman demi firman yang tertabur itu sungguh-sungguh bisa bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga yang nampak atas kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, opa oma, suami istri, kakak adik, lipat tanganmu, tundukkan kepala dengan sikap hati yang benar, dengan sikap tubuh yang benar. Sekalipun ini ibadah online, kita menghadap Tuhan sehingga kekudusan dan kekusukan turun atas kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi ini Engkau izinkan kami untuk tetap ibadah sekalipun dengan cara online. Kami lakukan semua ini karena situasi yang belum mengizinkan, dan kami mematuhi anjuran pemerintah. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu, sekalipun kami ibadah online dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar. Kami bawa tubuh, jiwa, dan roh kami ke hadirat-Mu. Lawat setiap kami, urapi setiap kami, jamah setiap kami, sehingga ibadah yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus yang boleh kami lakukan pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang mengandung janji, ibadah yang penuh dengan mujizat dan kuasa, ibadah yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Sebab kami percaya oleh firman-Mu kami yang lemah Tuhan kuatkan,
Oleh firman-Mu kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh firman-Mu kami yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan oleh firman-Mu kami yang punya pergumulan Engkau berikan jalan keluar. Kami berjanji tidak mencuri kemuliaan-Mu. Kami mau fokus hanya kepada firman. Bapa, sampaikan isi hati-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk ditaburi benih firman-Mu. Sama-sama yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat EOM yang saya kasih. Tema renungan di minggu pertama ini adalah melayani adalah panggilan kita. Melayani adalah sesuatu yang bukan pilihan, tapi adalah keharusan yang seharusnya kita lakukan. Kita akan belajar kenapa kita harus melayani, kenapa harus kita punya hati untuk melayani juga. Dan kita mau belajar, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita tetap melayani sekalipun ada masalah, sekalipun ada himpitan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada dalam penderitaan, kita tetap dan kokoh kuat dalam pelayanan. Yang kita layani bukan manusia semata, tetapi yang kita layani adalah Kristus Yesus, Allah yang hidup. Yang notabene Allah sendiri selama 3,5 tahun ada dalam pelayanan di dunia, juga melayani saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi kita harus menyadari, saudaraku, apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jangan pernah kita melakukan sesuatu termasuk pelayanan jika pelayanan yang engkau ambil tidak seperti yang Tuhan inginkan untuk Anda lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dengan benar. Alkitab mengingatkan kita, sesungguhnya kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Artinya, tanpa Tuhan kita nggak ada harganya. Tanpa Tuhan kita nggak punya nilai apa-apa. Saya mau katakan saat ini di tengah-tengah pandemi, sesungguhnya kita ini rentan sekali. Sesungguhnya manusia itu lemah sekali. Sesungguhnya manusia itu tidak punya daya sama sekali. Saudara bayangkan, saudaraku, dengan pandemi ini manusia bertaruh dengan nyawanya. Sekarang ada, besok sudah kita dengar ada kematian. Sekarang sehat, tapi karena pemeriksaan kita dapatkan besok sudah terkontaminasi. Sesungguhnya manusia itu lemah, tapi kesempatan yang indah justru di balik kelemahan, justru di balik ketidakberdayaan kita. Saya mau sampaikan buat saudara, kita punya kewajiban untuk melakukan sesuatu yang memang bagian kita untuk kita lakukan, yaitu pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, mari kita masuk lebih dalam lagi. Kenapa panggilan terbesar itu adalah pelayanan? Setiap kita dipanggil untuk melayani. Saya ulangi sekali lagi, setiap kita dipanggil untuk melayani. Apakah mungkin sebagai bos, sebagai director, sebagai CEO, sebagai owner kepada perusahaan? Atau kita dipanggil sebagai seorang pimpinan? Mungkin kita panggilan kita sebagai seorang suami, bahkan suami yang punya wibawa yang luar biasa. Mungkin juga menjadi seorang pejabat. Peran terbesar kita buat di dunia ini adalah memberi dampak atas pelayanan yang kita lakukan. Bahkan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melayani itu memikirkan kepentingan orang lain terlebih dahulu daripada kepentingan-kepentingan kita.
Kalau kita bilang pelayanan, kita tidak bisa menonjolkan idealisme. Kalau kita berbicara pelayanan, kita tidak bisa berbicara egoisme, ketersinggungan. Merasa kita adalah orang yang prioritas. Oh no. Amin, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika saya melihat American Got Talent. Ada seorang gadis yang berumur 33 tahun ikut dalam audiens. Gadis itu kurus sekali, luar biasa. Saudara pasti tahu namanya Simon Cowell. Dia bertanya, kenapa potongan rambutmu seperti laki-laki padahal dia seorang perempuan? Kenapa badanmu kurus sekali? Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia bilang begini, saya mengidap kanker stadium 4. Dan ini sudah kami lewati tahun yang kelima. Semua juri diam. Semua juri tidak berbicara apa-apa. Terus ada Heidi namanya bertanya demikian, tapi kamu tersenyum, tapi kamu bersuka cita, tidak kelihatan kamu sakit. Apa jawaban daripada gadis ini? Saya harus melayani dulu. Saya harus tersenyum terlebih dahulu buat orang lain, tanpa harus memikirkan keadaan saya. Ketika saya tersenyum dan memberikan dampak yang positif pada orang lain, baru saya memikirkan keadaan saya. Simon Cowell menahan tangisnya, saudaraku, dan ada rasa kagum yang luar biasa. Oh betul. Gadis ini menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, judulnya It's Okay. Sekalipun dia dalam sakit, sekalipun dia dalam intimidasi, kanker yang luar biasa, tetapi dia bilang, aku harus melayani, aku harus berdampak, aku harus lebih mementingkan orang lain. Wow, itu keren, luar biasa. Itulah pelayanan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara jangan bermimpi melayani ingin diangkat-angkat orang lain, ingin dikenal oleh banyak orang, mencari panggung supaya kita terkenal. Oh no, tidak, bukan konsep itu. Tetapi melayani adalah kita merendahkan diri. Mari kita masuk pembahasan yang penting. Mengapa Tuhan memanggil kita untuk melayani? Yang pertama, saudara boleh catat di rumah. Mari kita buka Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-28. Matius pasal 20, ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa kita dipanggil untuk melayani, saudaraku? Karena Tuhan Yesus pun datang untuk melayani. Melayani siapa? Saudara dan saya. Orang yang sakit yang perlu tabib, bukan orang yang sehat yang perlu tabib. Mungkin kita nggak sakit fisik, tapi hati kita sakit, roh kita terluka, itu perlu pelayanan. Kenapa Yesus memanggil kita untuk melayani sebagai satu panggilan yang agung? Saya mau katakan, karena Yesus telah memberikan teladan, Yesus telah memberikan contoh bahwa Yesus pun melayani, padahal Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia tinggalkan sorga, Dia tinggalkan sesuatu yang luar biasa hanya untuk datang ke dunia melayani umat manusia. Sekali lagi, tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus Tuhan Allah kita saja melayani, masakan kita ogah-ogahan melayani Tuhan. Masakan kita maju mundur melayani Tuhan. Masakan kita melayani cari untung rugi, mendapat profit atau tidak, visible atau tidak. Ini yang penting, saudara dikasihi Tuhan. Ada amin? Mari Bapak Ibu yang di rumah ataupun dimanapun Anda berada, suami, istri, kakak, adik, opa, bilang kanan kirimu, melayani sesama tanpa harus pamrih. Melayani sesama tidak harus mencari upah, sebab upah pelayananmu besar di sorga. Yang setuju katakan amin, yang setuju katakan haleluya. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-43.
Kenapa Tuhan memanggil kita melayani? Markus pasal 10 ayat 43 berkata demikian, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ini firman Tuhan. Jadi rahasia kita mendapatkan promosi, rahasia kita melakukan perkara-perkara yang besar, rahasia supaya kita diberkati luar biasa, rahasia supaya kita dibawa naik di dalam Tuhan adalah melayani. Saudara tidak bisa memandang sebelah mata dengan orang yang melayani dengan tulus. Kita tidak bisa pandang sebelah mata orang yang melayani tapi tidak kelihatan di panggung, tidak kelihatan di media sosial, tidak kelihatan di YouTube, tidak kelihatan di Facebook. Mungkin dia sebagai seorang pendoa, atau mungkin pembersih kamar mandi, mungkin seorang koster. Dengar baik, siapapun yang melayani Tuhan dengan kesungguhan, saya mau katakan itu yang terbesar di antara mereka. Haleluya, amen. Saya sadar betul ketika Tuhan panggil kami sekeluarga. Saya tahu betul panggilannya panggilan pelayanan. Padahal posisi pekerjaan, income, waktu itu dalam posisi yang cukup bagus. Sementara pelayanan dalam tanda kutip, kami tidak punya gaji tetap. Kami tidak punya penghasilan tetap. Tapi kami melangkah seperti apa yang Tuhan mau, melayani. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, saudara dikasihi Tuhan. Ketika saya melayani mimbar pertama kali yang Tuhan berikan buat saya dan keluarga adalah pemulung rel kereta api yang ada di Gambir. Saya ingat sekali itu tahun 2000. Tuhan panggil, yang datang hampir 300. Saya pikir hidup kami sudah susah. Tapi begitu melihat pemulung, saudaraku, salah kalau kami mengeluh. Ternyata banyak orang di bawah kita yang hidup dalam penderitaan. Terus Tuhan bawa berikutnya pelayanan-pelayanan anak-anak jalanan. Mereka yang kena narkoba, mereka yang mengelem ibon di ketiaknya, mereka yang memulung, mereka yang hidupnya hari ini bisa makan, besok tidak. Saya semakin sadar dan semakin mengerti bahwa panggilan pelayanan tidak harus di gedung yang besar, tidak harus di mimbar-mimbar yang hebat, tetapi dimanapun engkau ditempatkan, berdampak buat orang lain, itu pelayanan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Terus bawa masuk Tuhan pelayanan di penjara-penjara. Justru di penjara banyak saya ketemu orang-orang penting. Di penjara saya banyak ketemu orang-orang yang tanda kutip public figure. Bahkan melalui pelayanan kami di penjara, kami diizinkan pelayanan ke luar pulau, ke Manado, ke Kalimantan. Siapa yang biayai? Mereka, para napi. Karena mereka bilang begini, Pak, layani keluarga kami dan daerah kami di sana. Biaya dari mana? Mereka. Dengar baik, kalau engkau melayani dengan sungguh, engkau nggak usah memikirkan dari mana asal berkatmu. Tuhan sediakan, Tuhan akan bukakan jalan, Tuhan akan berikan kemampuan. Sebab Alkitab berkata, orang benar termasuk dalamnya pelayanan adalah orang yang anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Saya tidak mengajak saudara untuk berhenti bekerja loh ya. Saya tidak mendorong saudara untuk meninggalkan pekerjaan, tidak. Pelayanan panggilan tidak harus meninggalkan pekerjaan. Di mana Anda ditempatkan, mungkin di kantor, mungkin di pabrik, mungkin bertemu dengan komunitas-komunitas tertentu, Andalah yang harus membawa dampak bagi banyak orang. Yang kedua kuncinya, siapa yang melayani, itu rahasia supaya kita menjadi besar seperti yang Tuhan kehendaki. Yang setuju katakan amin. Poin yang ketiga, kita lihat yuk Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-26. Haleluya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu tidaklah demikian.
melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ternyata pelayan adalah salah satu syarat untuk seseorang juga dipromosikan menjadi seorang pemimpin. Saya ingat sekali dulu ada dalam lingkungan kami di gereja yang saya pimpin adalah anak muda yang maaf, tidak punya apa-apa, kerja ya juga serabutan, tapi punya talent suara yang bagus. Dia rajin berdoa, dia rajin melakukan kehendak Tuhan. Pelayanan kemana-mana berjalan kaki, sampai ada satu jemaat yang memberikan kendaraan bermotor buat yang bersangkutan. Kesetiaan mulai ada, kesetiaan tetap dibangun, dan pelayanannya semakin bertambah. Dan puji Tuhan, pada akhirnya dia dipromosikan menjadi pemimpin, menjadi seorang tim leader daripada satu komunitas present worship. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, tidak akan pernah kita menempati posisi yang tanda kutip terhormat di hadapan Tuhan tanpa kita melakukan bagian-bagian yang terkecil. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Sekali lagi saya kesaksian hidup. Ketika kami melayani di gereja sebelum saya menjadi seorang gembala, saya melayani satu ibadah yang berjalan bertahun-tahun, di mana ibadah gedung gerejanya masih menyewa publik tempat umum. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja yang disediakan hanya gedung, sound system, kursi, alat-alat yang lain harus di bawah. Dan saudara tahu, setiap hari Minggu pagi kami harus menaikkan kurang lebih 150 kursi, termasuk dengan sound system. Ibadah siang siang tidak ada ibadah, sore demikian. Orang sudah pulang ke rumah, mungkin sudah bobok manis, kami masih turunkan kursi itu. Kami turunkan sound system dari lantai 2 dan kami bawa ke gudang penyimpanan. Kalau hari ini Tuhan izinkan saya melayani di mimbar yang kudus ini, semuanya diawali dari hal-hal yang terkecil. Semuanya diawali dengan kesetiaan yang kecil. Semuanya dimulai dari perkara-perkara yang mungkin tidak diperhitungkan orang lain. Tapi dengar, ketika engkau lakukan dengan tulus, ketika kita lakukan dengan sukacita, ketika kita lakukan dengan kesungguhan, percayalah, Allah tidak tutup mata. Saat yang tepat promosi itu ada. Saat yang tepat Tuhan akan membawa kita naik. Saat yang tepat Tuhan akan buat kita ada di zona yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan memanggil kita untuk melayani? Karena syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah melayani. Saudara setuju atau tidak? Firman-Nya mengajar kita demikian. Yang keempat, mari kita lihat poin yang keempat. Kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 61. Kita lari ke perjanjian lama. Yesaya pasal 61 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan berbunyi, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Saudaraku, ternyata yang keempat yang saya mau sampaikan sebagai rahasia ilahi atas pelayanan, kenapa Allah memanggil kita untuk melayani, adalah bahwa pelayanan itu salah satu syarat atau upaya supaya kita bisa menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Kalau boleh saya bersaksi, sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, naik pesawat 1 tahun bisa dihitung, mungkin naik, mungkin tidak. Tetapi sejak sungguh-sungguh melayani, kami berbakti kepada Tuhan,
Saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya diizinkan ke tanah perjanjian Israel, Timur Tengah sudah 78 kali. Oleh karena pelayanan, oleh karena firman Tuhan, oleh karena panggilan Tuhan, saya diizinkan sudah menginjak 28 negara. Dan itu semua itu hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukankah ini yang dimaksud oleh Nabi Yesaya di Yesaya 61 tadi? Saudara bayangkan, nubuatan ini ditulis 700 tahun sebelum kelahiran Kristus, bahwa barang siapa yang menjadi abdi Allah, pelayan Tuhan, akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Saudara ini kasih Tuhan, itu sudah kami nikmati. Bahkan tanggal 6 Juli besok saya diizinkan pergi ke Seattle dan Denver. Saya akan melayani salah satu gereja BIC dan gereja GBDI yang ada di Denver. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah terfikirkan semua ini terjadi, tidak pernah kami bayangkan, apalagi agenda atas hidup pribadi. Tetapi kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutup. Kalau Tuhan yang sudah memulai, tidak ada yang dapat untuk menghentikannya. Ketika Tuhan yang membuka, Tuhan pasti akan berikan aliran-aliran yang luar biasa. Kekayaan bangsa-bangsa akan kau nikmati. Amin. Jadi panggilan kita bukan asal-asalan. Panggilan kita bukan karena Tuhan iseng. Enggak. Tuhan tidak kekurangan orang kok untuk bisa melayani dia. Kalau Anda hari ini dipanggil untuk melayani, Anda tolak, ada orang lain yang mau. Ada orang lain yang siap. Ada orang lain yang mau melakukan bagian yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat EOM yang saya kasihi. 4 hal ini saya sampaikan buat saudara di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Artinya, dalam situasi sulit pun Anda tetap melayani. Mungkin Anda tidak harus keluar rumah karena situasinya sangat genting. Sekarang layani di keluarga masing-masing. Suami melayani istri dengan baik, istri melayani suami dengan baik, orang tua melayani anak-anak dengan baik, anak melayani orang tua, opa, oma dengan baik. Saya pikir itu bagian yang terkecil yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika itu engkau lakukan, wow, rahasia besar yang tadi 4 poin saya sampaikan akan digenapi atas hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Mari jangan pernah putus asa, tetap bergairah di dalam Tuhan, tetap semangat di hadapan Tuhan. Yakinkan diri saudara bahwa panggilan Tuhan itu adalah panggilan agung. Panggilan Tuhan adalah panggilan yang luar biasa, dan panggilan Tuhan adalah panggilan untuk melayani. Amin. Saya berdoa setiap kita diberkati, setiap kita meresponi firman Tuhan, dan setiap kita mengerti arti pelayanan dengan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman di hari Minggu ini. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, yaitu sakramen yang kudus. Mari yang di rumah siapkan sarana, prasarana daripada perjamuan mandiri. Mungkin di rumah tidak ada anggur, boleh Anda menggunakan teh, sepotong biskuit yang bisa Anda siapkan. Biar apa yang kita lakukan sebagai respon atas sakramen yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Melalui perjamuan kudus, saya percaya yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di kayu salib di Golgota, Tuhan berkata, "It is finished." Semuanya sudah selesai. Mari saya undang bangkit berdiri, siapkan perjamuan saudara, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih buat arahan-arahan di minggu pertama di bulan Juli ini. Kami mengerti panggilan kami mengerti apa yang Kau kehendaki. Kami memahami sekarang bahwa sesungguhnya panggilan kami adalah untuk melayani Engkau, melayani sesama, melayani keluarga kami, dan melayani supaya apa yang kami lakukan berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman.
Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami. Tidak kami simpan dosa, tidak kami simpan dendam, sakit hati dalam hati kami, tetapi kami bereskan semuanya. Kami lepaskan pengampunan supaya kami layak untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan kami semua tanpa terkecuali. Dan roti anggur yang kami persiapkan menjadi sarana untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan dipermuliakan. Hamba mengangkat tangan memberkati roti dan anggur. Jadilah roti dan anggur sebagai sarana untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memasuki perjamuan kudus. Saudara siapkan roti yang ada di tempat saudara, mungkin biskuit, ataupun apa sarananya. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ini adalah roti yang telah diberkati dan dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kami terima daripada Allah Bapa, aku teruskan kepadamu, kata Kristus Yesus Tuhan. Yaitu pada malam waktu sebelum ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, kemudian ia bersabda, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari dengan iman sama-sama kita terima tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan saudara. Ini bukan cawan biasa, tapi cawan yang telah dimateraikan oleh darah Yesus. Lalu sesudah itu Yesus Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, kemudian ia bersabda, this cup is new covenant with my blood. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri, dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari taruh cawan, buka tangan, jangan ada yang diam. Saudara berdoa di hadapan Tuhan, saudara naikkan ucapan syukur. Saudara berterima kasih buat pemeliharaan, berkat, kesehatan, kekuatan, hikmat, anugerah yang dilimpahkan atas kita. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih Engkau memampukan kami dan melayakkan kami untuk menerima bagian yang terbaik yang Tuhan berikan atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, oleh sakramen perjamuan kudus yang kami terima, dengan iman kami katakan, kelemahan kami Engkau gantikan dengan kekuatan, kekhawatiran kami Engkau gantikan dengan iman percaya yang luar biasa, bahkan ketidakberdayaan kami Engkau gantikan dengan kekuatan dan pengharapan yang datang daripada sorga. Engkau lihat setiap kami yang ada di rumah, mungkin ada di antara kami yang sakit, di dalam nama Yesus kami telah sembuh. Kami telah sembuh di dalam nama Yesus. Engkau lihat Tuhan yang punya masalah, terikat bahkan berbeban berat, Tuhan ulurkan tangannya kepadamu dan Engkau lepas daripada keterikatanmu. Tuhan dipermuliakan atas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujian, hormat, dan ucapan syukur hanya bagimu Yesus Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini minggu pertama di bulan Juli.
kita akan membawa persembahan kita, perpuluhan kita terutama kepada Tuhan. Nanti akan ditayangkan nomor rekening gereja. Mari angkat persembahanmu, angkat perpuluhanmu, mungkin persembahan diakonia, mungkin persembahan umum dan pembangunan. Biar apa yang kita bawa di hadapan Tuhan mendapatkan perkenanan Tuhan. Saya ingatkan, hak Tuhan harus kita kembalikan. Sisanya baru kita yang menikmati dan mengelolanya. Mari dengan sikap tubuh dan sikap hati yang benar, kita bawa perpuluhan kita, persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan perpuluhan kami, persembahan umum kami, persembahan diakonia kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami menyadari segala sesuatu berasal daripada Tuhan, termasuk berkat anugerah yang Kau telah limpahkan atas kami. Kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Terima Bapa, dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar. Kami persembahkan persembahan kami yang keluar dari hati kami yang paling dalam dengan ungkapan dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan imanmu dan pandang surga. Surga terbuka buat kita. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan bisnis usahamu, diberkati apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus sempurna atas kita, saudara dan saya, dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dengan Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.